Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara indahnya syariat ini, di antara hal yang menunjukkan indahnya Islam, bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Mudah keyakinannya, mudah amalannya, dan mudah pula akhlak dan muamalahnya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Tidaklah Allah menjadikan kesulitan untuk kalian dalam beragama ini. Dan ini pula serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesulitan atau kesukaran untuk kalian. Kita akan tahu mudahnya agama ini di antaranya dengan membandingkan dengan syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dahulu dikatakan wa bididdiha tatamayyazul asya. Dengan adanya perbandingan, dengan adanya lawan, sesuatu akan bisa diketahui perbedaannya, perbandingannya. Satu contoh misalnya, umat sebelum kita, mereka tidak boleh melaksanakan sholat kecuali di tempat yang telah dikhususkan, di tempat yang telah dikhususkan untuk pelaksanaan sholat. Berbeda dengan umat ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menentukan bagi saya seluruh tanah di muka bumi ini adalah tempat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli. Maka dimanapun seorang dari umatku waktu sholat telah datang, hendaklah dia sholat. Pernah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pasukannya dalam safar, dalam bepergian, ketika mereka letih dalam perjalanan di akhir malam, mereka ta'aris itu tidur atau istirahat di akhir malam di sebuah lembah. Sahabat Bilal siap untuk berjaga, nanti di saat datang waktu subuh akan membangunkan Rasul dan pasukannya. Lembah, tidak ada masjid di situ, tidak ada musalla, lembah. Kemudian ternyata Bilal yang berjaga tidak kuat menahan kantuknya. Dia pun tertidur. Semuanya tertidur, bangun-bangun matahari sudah terbit. Semuanya bangun dalam keadaan matahari sudah terbit. Kemudian mereka ketika bangun berpindah atau beralih dari lembah itu ke tempat lain, kemudian mereka sholat. Gambarannya mereka tidak sholat di satu masjid. Gambarannya mereka tidak sholat di satu musholla. Mereka sholat di padang pasir, sholat di tempat yang terbuka. Ini salah satu contoh bahwa bumi mana saja boleh seorang melaksanakan sholat di atasnya. Ini berbeda dengan umat sebelum kita. Ini satu contoh tentang mudahnya agama ini.
Contoh tentang mudahnya agama ini. Dahulu orang-orang Yahudi, mereka kalau istri-istri mereka sedang datang bulan, sedang haid, mereka membuatkan atau meletakkan istrinya di luar rumah. Mereka membuat tempat semacam kandang kambing, diletakkan istrinya di sana. Mereka tidak mau tidur dengan istrinya sedang haid, tidak mau makan dengan istrinya sedang haid. Dalam Islam, ya, syariat Muhammad alaihi salatu wasallam tidak seperti itu. Ini beberapa contoh yang menunjukkan mudahnya agama ini. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna dina yusrun. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam agama ini, kecuali dia akan terkalahkan sendiri. Dan mansiri dari agama ini mudah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau disuruh memilih antara dua perkara, ada perkara yang mudah, ada perkara yang sulit, beliau pilih perkara yang termudahnya selama tidak ada padanya dosa. Beliau pilih yang termudahnya. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Banyak sekali ulama menyebutkan beberapa contoh dari mudahnya agama ini. Tujuan dari mereka memaparkan beberapa contoh tentang mudahnya syariat ini. Yang pertama faedahnya agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjadi umat Muhammad, umatnya dimudahkan. Enggak terbayang bagaimana kalau kita umatnya Isa, umatnya Musa. Dengan ini kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua, ya, dengan kita mengetahui mudahnya syariat ini, maka kita tidak akan meremehkan, aturan-aturan Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Sudah dimudahkan, mau apa lagi? Sudah dimudahkan, tentunya kita ya, akan bersemangat. Di antara bentuk kemudahan syariat, misalnya Allah SWT membolehkan bagi orang yang tidak mampu salat fardu dengan berdiri, salat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, salat dengan berbaring. Rasulullah SAW bersabda, waktu itu mengatakan kepada sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran bin Husain ini seorang sahabat Nabi yang diuji oleh Allah dengan beragam penyakit, di antaranya penyakit bawasir, penyakit ambeien. Dan sahabat Imran bin Husain ini sahabat yang setiap hari malaikat datang menyalaminya, termasuk min karamatil auliya. Rasul mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah kamu dengan berdiri kalau tidak mampu, dengan duduk kalau tidak mampu, ya, dengan berbaring. Ini di atas lambungnya, ini dengan berbaring. Masih pada contoh salat, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mensyariatkan salat 5 waktu dikerjakan dengan berjamaah. Nah, para lelaki mengerjakannya dengan berjamaah. Sesuatu dikerjakan dengan bersama-sama akan lebih mudah, akan lebih semangat daripada kalau dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Demikian pula pahala besar yang akan menanti orang yang melaksanakan salat berjamaah. Seorang yang berwudu dari rumahnya kemudian mendatangi masjid untuk salat,
langkah yang ia langkahkan akan mengangkat derajat, akan menghapus dosa. Kalau dia sudah berada di masjid, selama dia masih di masjid menunggu salat, maka malaikat mendoakan dia, Allahumma salli alaihi, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, pujilah hambamu ini. Ya Allah, sayangilah hambamu ini. Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Didoakan oleh malaikat. Kalau dia salat berjamaah, mendapatkan busyra, berita gembira, dilipat gandakan pahalanya ketimbang kalau dia salat sendiri. Ini diantara yang menunjukkan mudahnya syariat ini, sehingga kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat yang Allah wajibkan pun sehari semalam hanya 5 kali. Coba kalau yang disyariatkan bagi kita 50 kali seperti awal ketika Allah memerintahkan. Berkat fadl min Allah, kemudian jasa dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam, perintah salat yang awalnya 50 kali, kemudian Allah ringankan menjadi 5 kali. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi alaihi salatu wasalam waktu itu mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat sehari semalam 50 kali. Kemudian Nabi turun dari langit 7 ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepada kamu? Rasul menyebutkan bahwa Allah perintah untuk salat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Dulu saya diperintah seperti itu. Namun Bani Israel tidak mampu, umatmu lebih lemah, tidak akan mampu. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Rasul kembali lagi naik ke atas ke langit 7, kemudian minta kepada Allah keringanan. Allah ringankan. Mondar-mandir antara langit 6, langit 7, sampai ketika sudah menjadi 5 kali sehari semalam, Nabi Musa masih mengatakan, minta keringanan lagi kepada Allah. Kata Rasul, saya sudah malu. Maka Allah tetapkan, ia 5 tetapi 50. Ia 5 tetapi 50. Kalian yang bertanya, dari sisi mana? Allah SWT dengan rahmatnya melipat gandakan satu kebaikan minimalnya 10 kali. Allah SWT mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, satu kebaikan, dia mendapatkan asyru amsalihha, 10 kali lipatnya. 5 kali 10, 50. Begitu nikmatnya di saat seorang menjadi umatnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa teguh di atas syariat ini, di atas syariat Muhammad alaihi salatu wasalam, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, di saat mereka menyembah ijl, anak sapi. Di saat Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk bermunajat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu Nabi Musa memerintahkan Nabi Harun untuk memperhatikan Bani Israel, mengurusi Bani Israel. Di saat itulah Samiri yang waktu ikut lari dari kejaran Fir'aun melihat ada bekas tapaknya malaikat. Dia mengambil segenggam dari bekas tanah atau pasir yang itu dilewati oleh malaikat. Kemudian perhiasan-perhiasan yang dimiliki oleh Bani Israel yang dulu mereka pinjam dari kaumnya Fir'aun dikumpulkan, kemudian dibuat patung sapi, di mana di desain patung sapi ini
bila terkena angin dari duburnya maka akan mengeluarkan suara dari apa? Dari mulutnya. Disembahlah anak sapi ini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun mengingatkan mereka bahwa Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingin membunuh Nabi Harun. Mereka bersikokoh untuk terus menyembah anak sapi ini sampai Musa itu pulang. Betapa terkejutnya Nabi Musa ketika meninggalkan kaumnya 40 hari. Ternyata mereka sudah menyembah berhala. Kemudian mereka disuruh bertobat dan tobatnya subhanallah berbeda sekali. Bentuk pertobatan mereka itu mereka saling bunuh-bunuhan satu dengan selainnya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bentuk pertobatannya waktu itu mereka saling membunuh satu dan selainnya. Berat sekali tentunya kalau pertobatan seperti ini kalau di tengah masyarakat ini. Ini bentuk pertobatannya, bayangkan. Ya, bentuk pertobatan Bani Israel ketika mereka melakukan kemusyrikan, menyembah berhala, mereka bentuk pertobatannya adalah mereka berdiri suatu tempat waktu itu mereka saling membunuh satu dengan selainnya. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Lagi-lagi kita katakan bahwa dengan kita membandingkan dengan syariat yang lainnya, kita akan tahu mudahnya agama ini, mudahnya Islam ini. Demikian pula ma'asyiral ahibah rahimakumullah. Zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas umat ini itu hanya sebagian kecil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu pun tidak setiap saat. Setahun sekali kalau itu harta, kalau panen setiap kali panen. Ini tentu kalau dilihat dengan apa yang di berbagai belahan bumi, di negara-negara yang mereka menerapkan pajak, tentu syariat zakat jauh lebih mudah daripada apa? Aturan pajak. Di negara-negara yang mereka menerapkan pajak, kalau dibandingkan dengan zakat, ini lebih lebih mudah syariat zakat. Lebih mudah syariat zakat. Demikian pula puasa. Dahulu masa sebelum kita, kalau mereka sudah tidur, mereka tidak boleh untuk makan, terhitung sudah puasa sampai besok tenggelamnya matahari. Sementara dalam syariat ini kita diperintah untuk sahur dan dianjurkan untuk sahur. Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur ada barokah. Bahkan disyariatkan sahurnya itu sudah menjelang waktu subuh, takhirus suhur, mengakhirkan suhur. Kalau ada yang bertanya kira-kira apa barokah dari sahur? Banyak sekali. Pertama adalah mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan qauliyah dan fi'liyah. Bimbingan qauliyah dan fi'liyah. Yang kedua di antara barokahnya sahur adalah mukhalafatu siyami ahlul kitab, menyelisih puasanya ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh tampil berbeda dengan ahlul kitab. Kalau kita disuruh berbeda dengan ahlul kitab, lalu bagaimana dengan kaum musyrikin? Kita umat punya ciri tersendiri.
kita umat punya syariat yang tidak sama dengan syariat mereka. Di antara barokah dari suhur, orang yang berpuasa, dia insyaallah ta'ala dengan sahur dia akan istiqomah. Karena masih ada sisa-sisa makanan pada tubuhnya atau zat makanan pada tubuhnya yang ya dia akan bisa beraktivitas di siang hari. Coba kalau tidak ada suhur, mungkin seorang sudah jam 10 siang sudah lapar sekali sehingga dia merasa puasa ini berat sekali, sehingga mungkin dia merasa berat untuk kemudian melanjutkan puasanya. Di antara barokah suhur, waktu sahur adalah waktu yang utama untuk seorang berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab untuk seorang berdoa. Di sela-sela dia suhur, dia juga berdoa mohon pada Allah. Di antara barokah suhur atau sahur, umumnya orang yang sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan lebih banyak daripada di selain bulan Ramadan. Nah, umumnya orang ketika sudah suhur, dia mempersiapkan diri untuk berangkat sholat di masjid. Ya, lebih banyak ya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid sholat subuh di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Ini beberapa faedah dari suhur. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Tadi disebutkan fa inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam agama ini kecuali dia sendiri akan terkalahkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidaklah disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau pilih yang termudahnya selama tidak ada dosa padanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah waktu itu berpesan kepada sahabat Abu Hurairah dengan 3 pesan. Untuk salat duha 2 rakaat, untuk salat witir sebelum tidur, dan untuk puasa 3 hari dalam sebulan. Secara lahiriah wasiat ini mudah. Tapi cukup kalau ini seorang hamba menekuninya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutinitas, secara kontinu, berkesinambungan. Wa in qalla, meskipun amalan tadi sedikit. Coba perhatikan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah untuk salat 2 rakaat duha, untuk berwitir sebelum tidur, dan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Bahwa seorang hamba mukmin hendaklah dia memperkenalkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lailan wa naharan, siang hari dan malam hari. Tidak absen dari memperkenalkan dirinya di hadapan Allah dengan al-a'mal as-salihah, dengan amal-amal salih di siang hari, yang di saat umumnya seorang terlena, terlupa, tersibukkan dengan pekerjaannya, hamba ini berdiri menghadap Allah meskipun 2 rakaat. Di malam hari, di saat umumnya orang terlelap dalam tidurnya, terlelap dalam mimpinya, hamba ini berdiri, ya salat meskipun hanya 3 rakaat. Maka 1 rakaat pun boleh. Witir hanya 1 rakaat saja boleh. Tentu ini lebih baik daripada tidak salat witir sama sekali. Pernah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diadukan kepadanya sahabat Muawiyah, atau ditanyakan bahwa Muawiyah ini salat cuma 1 rakaat, witir cuma 1 rakaat. Apa kata Ibnu Abbas? Huwa faqihun. Huwa faqihun. Muawiyah adalah orang yang faqih, orang yang mendalam agamanya. Coba lihat sana usahaba ba'duhum li ba'din, pujian sahabat satu dengan selainnya. Dan bahwa salat witir minimalnya 1 rakaat.
Dan tidak ada celah bagi seorang yang dia amalannya sedikit, asalkan amal tadi dilakukan secara apa? Kontinu, bahkan ini yang disukai oleh Allah. Ketika sahabat Amr ibn As menikahkan putranya Abdullah bin Amr dengan seorang wanita yang diharapkan punya keturunan yang baik, namun ternyata istrinya tidak pernah dihubungi. Abdullah bin Amr seorang yang sibuk dalam ibadah, siang harinya puasa terus, malam harinya dari badan isya sampai subuh tahajud terus. Suatu saat sahabat Amr bin As mendatangi rumah menantunya, kemudian dia bertanya, bagaimana suami kamu? Kata istrinya Abdullah bin Amr, suami saya termasuk sebaik-baik lelaki. Dia kalau di siang hari selalu berpuasa, di malam hari selalu tahajud dan tidak pernah membuka tirai. Kaget sahabat Amr bin As, dan dia faham bahasa seorang wanita. Ya. Sekiranya dohirnya pujian, padahal dalamnya terkandung apa? Keluhan. Muji, ya. Sampai saya termasuk sebaik-baik lelaki. Di siang hari dia puasa terus, di malam hari dia tahajud terus. Amr bin As orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdik, dia faham terhadap bahasa manusia. Padahal tentu terkandung aduan. Ya, kalau di siang hari puasa terus, di malam hari tahajud, kapan waktu dengan istrinya? Dimarahlah Abdullah bin Amr bin As oleh ayahnya. Wa min gharibi ma dzukir wa ajibi ma huki, di antara yang ajaib yang disebutkan tentang Abdullah bin Amr dengan ayahnya, bahwa umur antara ayah dengan anak terpaut 10 tahun. Anda bisa bayangkan Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya itu umurnya terpaut hanya 10 tahun. Berarti waktu itu ayahnya nikah umur berapa? 9,5 atau 10 tahun lah sudah. Bayangkan. Ya. Ini mamin gharibi mahuki. Ya, di antara yang unik yang disebutkan bahwa antara sahabat Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya itu umurnya terpaut hanya 10 tahun. Terpaut hanya 10 tahun. Dibawalah sahabat Abdullah bin Amr bin As di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Diadukan, ya, bahwa anak saya ini ya Rasulullah, dia seperti ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, ya, memberi pesan kepada sahabat Abdullah bin Amr, kamu puasa dalam sebulan 3 hari saja. Kata sahabat Abdullah, ya Rasulullah, inni utiku afdala min dhalik. Ya Rasulullah, saya mampu untuk puasa lebih afdal dari itu. Setiap hari aja bisa, apalagi sebulan hanya 3 hari. Gampang. Dia masih muda, ya kuat. Kata Rasul, ya puasa Senin Kemis. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, saya bisa puasa lebih dari itu. Sampai kepada, sudah kamu puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa. 2 hari tidak puasa. Dia masih mengatakan, ya Rasulullah, ini utiku afdalah min dzalik. Sampai kepada Nabi mengatakan, sum yawman wa aftir yawman. Dzaka saumu akhi Daud. Sudah kalau demikian, kamu sehari puasa, sehari tidak puasa. Itulah puasa saudara saya, yaitu Nabi Daud. Jadi orang mengatakan puasa Daud, ya kan? Kata dia, ya Rasulullah, ini utiku afdal min dzalik. Saya mampu untuk puasa lebih afdal dari itu. Kata Nabi, la afdala min dzalik. La afdala min dzalik. Enggak ada yang lebih afdal dari puasanya Daud. Sebetulnya dalam riwayat lain, la shoma man shomal abad. La shoma man shomal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus-menerus. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika sudah tua, dia baru menyesal. Kenapa dulu saya tidak menerima rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam?
Sementara dia tidak ingin meninggalkan amalan yang dulu dia lakukan di zaman Nabi, kemudian sekarang dia tinggalkan. Sahabat Abdullah bin Amr bin As menyesal ketika sudah tua. Dulu ketika muda, semangatnya seperti itu, sampai disarankan oleh Nabi untuk puasa sebulan 3 kali, dia merasa ringan. Bahkan disarankan untuk puasa Daud yang itu paling utamanya puasa, sehari tidak puasa, dia pun merasa bisa puasa lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih utama dari ini. Kemudian ketika beliau sudah mulai tua, dan tentu kekuatan tidak seperti di saat beliau masih muda, beliau pun tidak ingin meninggalkan kebiasaan amalan yang dulu dia lakukan di zaman Nabi ketika masih hidup, kemudian dia tinggalkan di saat sudah Rasul meninggal. Dia tidak ingin. Ini tentu barakallahu fikum, ya, salah satu contoh bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menganjurkan umatnya kepada perkara yang mudah, kepada perkara yang mudah. Sampai pun seorang misalnya dia bersumpah atau suatu sumpah, kemudian dia melihat membatalkan sumpah, itu lebih baik batalkan saja sumpahnya. Jangan orang mempertahankan sumpahnya, kemudian timbul di sana mudarat, atau di sana terlewat sebuah maslahatnya lebih besar. Ya. Rasul mengatakan wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kafir an yaminik. Jika kamu bersumpah atas satu sumpah, lalu engkau memandang selain dari apa yang kamu sumpah itu lebih baik, maka datang yang lebih baik dan batalkan sumpahnya lalu bayar kafaratnya. Sekarang misalnya kamu bersumpah, demi Allah hari ini saya tidak akan makan. Demi Allah hari ini saya tidak akan makan. Tidak berapa lama tiba-tiba datang saudara kamu dari luar pulau, ya, bertamu. Ya, mereka letih, mereka lapar, mereka butuh disuguhi makanan. Namun mereka sepertinya enggan untuk makan kecuali kamu ikut makan. Bagaimana tuan rumah enggak ikut makan? Mereka enggan untuk makan. Sementara kamu bersumpah untuk tidak makan dari itu. Dalam kondisi seperti ini lebih baik kamu batalkan sumpah kamu. Kamu hormati tamu-tamu kamu yang itu masih kerabat kamu terutama. Kamu ikut makan dengan mereka. Kamu batalkan sumpah kamu biar kafarat lebih ringan. Lebih apa? Ringan. Ini salah contoh. Ya. Ini juga salah satu contoh dari mudahnya syarat ini. Puasa juga seperti itu, Allah mudahkan. Orang yang tidak bisa puasa, jadi orang sudah sepuh, ya, maka cukup membayar fidyah. Bedanya apa orang yang sudah tua dengan orang yang sakit? Kalau orang yang sakit itu insya Allah bisa sembuh. Ya. Maka orang yang sakit yang kemungkinan akan sembuh tidak membayar kafarat, tapi membayar puasanya. Tapi orang sudah tua, mau diharapkan mudah kembali ya nggak mungkin. Ya, penyakit ya sudah ketuaan, sudah tua itu nggak akan mungkin diharapkan mudahnya. Maka bagi mereka untuk yang membayar fidyah. Ya. Haji pun seperti itu, Allah mudahkan. Allah wajibkan haji bagi orang yang mampu. Pun demikian dalam seumur hanya sekali. Rasul mengatakan al-hajju marrah fama zada fahuwa tatawwu. Haji itu kewajibannya hanya sekali. Apa yang lebih dari itu adalah sunnah. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu itu seorang wanita yang cantik sekali. Waktu itu di belakang Nabi ada Al-Fadl ibn Abbas. Datang ke Mina menanyakan satu permasalahan waktu itu. Wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, inna faridatal haji
qad adrakat abi syaikhan kabiran afa ahujju anhu qala inna faridatal haji qad adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu 'ala rahilah afa ahujju anhu qala hujji anhu. Kata wanita ini, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji sudah menemui bapak saya yang sudah tua, yang tidak mungkin duduk di atas kendaraan, saking tuanya. Secara finansial, secara harta cukup. Orang tuanya punya harta yang cukup, tapi secara fisik gak memungkinkan. Duduk di atas kendaraan aja gak bisa karena sudah saking tuanya. Boleh gak kalau saya hajikan? Kata Nabi, hujji anhu. Silahkan kamu hajikan ayah kamu. Waktu itu di belakang Nabi ada Al-Fadl ibn Abbas, seorang pemuda yang ganteng gagah. Sebenarnya yang tanya seorang pemuda yang cantik sekali. Nabi palingkan wajahnya Al-Fadl ibn Abbas. Karena pemuda dan pemudi, ya, di saat mereka saling, ya, berpandangan, khawatir akan terkena fitnah. Rasul mengatakan asyabu asyabatu la tu'manu alihimal fitnah. Asyabu asyabatu la tu'manu alihimal fitnah. Pemuda dan pemudi, ya, saat mereka saling berpandangan seperti itu, tidak aman dari mereka fitnah. Tetapi ini seorang wanita yang datang cantik sekali. Dan Fadl pun, ya, seorang lelaki yang ganteng tentunya. Nabi palingkan wajahnya Al-Fadl ibn Abbas untuk tidak memandang, ya, wanita yang syabah tersebut. Intinya barakallahu fikum, faridatul hajj, wajiban haji pun seperti tadi. Dalam sumur hanya sekali, dan Allah wajibkan bagi orang yang mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini di antara contoh mudahnya syariat Islam. Demikian pula larangan-larangan dalam agama pun merupakan bentuk kemudahan dari syariat ini. Larangan-larangan yang Allah larang jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah halalkan. Jauh lebih sedikit daripada apa yang Allah ya bolehkan. Allah melarang khamr, tapi Allah membolehkan, ya, minuman-minuman yang lainnya yang banyak yang halal. Allah menghalalkan madu, ya, Allah menghalalkan air, ya, sumur, ya, air sumber, ya, air perasan buah, ya, selama belum sampai memabukkan. Wa ila akhirih, Allah halalkan. Allah haramkan babi, Allah haramkan bangkai, haramkan darah. Tapi Allah halalkan sekian banyak daripada daging. Toh demikian di saat darurat dan keterpaksaan yang haram menjadi halal. Di saat seorang tidak ada makanan kecuali bangkai atau kecuali, ya, anjing misalnya, yang kalau dia tidak makan, ya, terancam nyawanya karena tidak ada makanan di sini, ya. Kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan menjadikan yang dilarang dihalalkan. Ya. Ini barakallahu fikum juga salah satu dari sekian, ya, permasalahan yang menunjukkan, ya, indahnya Islam dan mudahnya Islam. Keterpaksaan menjadikan, ya, satu yang dilarang dibolehkan. Kalau kita ngerti kaidah ini, kita tidak akan menyalah-nyalahkan ketika kita membaca sejarah. Ada seorang alim dalam menimba ilmu, ketika mereka melancong, ya, melintasi padang Sahara yang membakar, perbekalan mereka minim, saking hausnya mereka minum kencingnya sendiri. Kencing kan najis kok diminum. Ya tadi darurat. Ini tenggorokan kering, gak ada air minum sudah. Mengapa lagi? Ya. Bayangkan. Maka masuk pada kaidah tadi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan
ya, menjadikan sesuatu yang dilarang itu dibolehkan. Kemudian juga barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wasalam ya tadi menganjurkan agar seorang hamba merutini sebuah amalan meskipun itu apa? Sedikit. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari kepada orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Ada orang dia ingin sholat terus tidak pernah tidur. Ada orang yang ingin puasa terus di siang hari tidak pernah makan di siang hari. Ada orang yang dia tidak mau menikah dengan wanita. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengetahui seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati ya bahwa saya sendiri tidur dan sholat, saya juga kadang makan, kadang puasa, dan juga menikah dengan wanita. Seperti ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, mudah dan sejalan dengan fitrah. Yang namanya pahala, yang namanya kebaikan, tidak harus seorang memberatkan diri. Tidak harus seorang memberat-beratkan diri. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah untuk satu hajat. Waktu itu meninggalkan istrinya sedang wirid di tempat sholatnya. Keluar lama, kemudian pulang sudah agak siang, istrinya masih duduk di tempat wiridnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tadi saya mengatakan sepeninggal kamu 4 kalimat yang kalau ditimbang dengan wirid kamu dari pagi sampai siang ini lebih berat wirid yang saya baca. Nabi mengatakan di pagi hari 3 kali, yang ini kalau ditimbang dengan wiridnya orang dari pagi sampai siang lebih berat ya wirid ini. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Ini ulama menyebutkan termasuk az-zikrul mudha'af. Az-zikru al-mudha'af, zikir yang dilipat gandakan. Bayangkan dari pagi sampai siang istrinya masih di tempat wirid, sementara Nabi beraktivitas, beliau membaca 3 kali saja kalimat tadi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Beliau baca 3 kali setiap pagi. Maka ini diantara bimbingan Nabi, mudah ya, tidak repot tapi besar pahalanya. Dan memang umat ini umat marhumah, dan nabinya adalah Nabiut Taubah. Umat ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir datangnya, tapi umat yang pertama nanti di yaumul qiyamah.